Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saudara-saudaraku yang saya sayangi, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita diberi kekuatan oleh Allah. Bisa keluar masuk nafas kita selama 24 jam ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun, bisa rawuh di pondok pesantren ini dalam rangka acara rutinan malam minggu pon. Mudah-mudahan rutinan kita sekalian selalu rutin bertemu dengan hatinya sendiri dan selalu rutin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini bukan pengajian ya, pertemuan. Jadi pertemuan itu dulur-dulur dengan dulur-dulur, utamanya pertemuannya hati itulah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kalau bertemu pasti ngaji, kalau ngaji belum tentu bertemu, itulah ya. Jadi poinnya dulu yang direncanakan oleh dulur-dulur zaman itu dikatakan pertemuan, bukan pengajian ya. Misalnya kalau pengajian itu ada yang memberikan pewulangan, kalau ini enggak, pertemuan hati dengan hati, dan juga hati bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki jarane wong Jawa putih beras, enggak putih sendiri. Tadi gesekan sak koncoan iso dadi sempurna, iso dadi putih ya. Ya, kalau ngaji tauhid ini tidak ada guru, tidak ada murid ya. Kabeh iki dulur. Ya, kalau ngaji syariat ono kiai, ono santri ini. Kalau ini tidak, iki dulur-dulur yang saya cintai, juga dulur-dulur yang saya sayangi. Itu, jadi ini bertemu. Makanya diusahakan kita belajar tauhid ini, dibelajari dikir ya. Ada dikir asma, ada dikir af'al, ada dikir sifat, terakhir dikir dzat. Dikir asmanya itulah tauhid la ilaha illallah, yaitu dibahas dalam torekot illallah ya Allahu Allah. Ini terus dikir af'al, jadi 6666 itu anatomi, fisiologi dan psikologi tubuh ini semuanya ini berdikir. Itu namanya dikir af'al. Kalau sudah dikir af'al itu 6666, wujudnya tubuh ini semuanya sudah berdikir semua, maka hatinya terlihat. Katanya Allah, sumala tarawunnaha ainal yakin. Itulah. Nah, di situ sampean melihat hatinya sendiri ya. Hati itu punya ruang. Sering ini saya bilang ruangnya hati itu 1, 2, 3, 4 ya. Ini enggak boleh dimasuki. 1, 2, 3, 4 ini alamnya jin semua. Itu. Ini bukan miliaran, triliunan. Mungkin tidak bisa dihitung. Itu. Yang cuma ke jalan Allah di dalam hati ini cuma satu yang harus kita duduki, yang harus kita
masuki itu loh. Makanya untuk ngaji seperti ini harus ada bimbingan, harus ada mursyidnya. Itu loh. Misalnya nanti masuk ke ruangan 1, 2, 3, 4 ini nanti gitu loh. Sama-sama alam kegaiban ini gitu loh. Ayatnya di Al-Qur'an alimul ghaibi wasyahadah. Teman-teman ngawurwi nang barang gaib ku wasyahadanya keseni. Ini. Makanya harus ada tuntunan mursyid. Nanti kalau ada tuntunan mursyid, ada yang menggok itu mursyid nanti akan memberikan tahu, memberikan wacana, memberikan tuntunan gitu loh. Nggak ada ngaji seperti ini nih kesasar, nggak ada. Lek nggak ngaji ini kisah kesasar. Itu ya. Jadi pertemuan ini putih beras nggak putih sendiri, gesekan sesama temannya. Ya, jadi putih itu bukan putih dengan sendirinya, putih dengan gesekan. Makanya pertemuan ini diberi tema Minggu Pon Pertemuan. Yaitu pertemuannya orang-orang yang ingin bertemu dengan hatinya sendiri dan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudara-saudaraku yang saya cintai, ya, biar panjenengan semua ini tidak kecil hati, ya. Quran yang tertulis, tersurat, itu dawuhnya Allah yang tersurat. Ada dawuhnya Allah itu yang tersirat. Nanti akan cocok. Kalau cuma tahu yang tersurat dan tidak tahu yang tersirat, tidak akan cocok nanti. Yang tersurat itu dibaca dengan mata kasar, itu wujudnya tubuh badan niki. Yang tersirat ada di dalam hati, yang tidak punya tulisan, tidak punya huruf, tidak punya suara. Nah, panjenengan semua biar enggak ini kecil hati. Dawuhnya Allah yang di Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Inna, lek bahasane santri inna iki apa, Mas? Sesungguh-sungguhnya. Inna itu sak temen-temene wong sing duwe kemuliaan di sisinya Allah itu atqakum. Orang yang tawakal. Yang tawakalnya tinggi sekali. Ini tidak memandang status sosial, ya. Ini tidak memandang gen keturunan, tidak. Misalnya di Al-Quran tidak diterangkan status sosial dan juga keturunan, tidak ada. Keturunannya Adam semua, utamanya umatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan biar tidak kecil hati. Jadi orang yang tawakal kepada Allah itu bukan punya gelar kiai, bukan. Orang tawakal itu dari ras Jawa, bukan. Itu loh. Orang tawakal itu dari ras iye, bukan. Gitu loh. Di situ. Jadi panjenengan biar tidak kecil hati, itu loh. Ya. Kenapa Islam ini sekarang kok ini sangat ini genting ya? Islam ini ibaratkan telur sudah di atas tanduk. Ya. Kalau kita sekalian tidak akan mempelajari, tidak akan tahu tentang wujud Islam yang sebenarnya, yang dituntun oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau bukan panjenengan semua ini nanti yang melihara, Islam ini akan rusak nanti. Ini Islam seluruh dunia bentrok dengan saudaranya sendiri. Kenapa? Karena dalam Islam itu akan membangun dinasti-dinasti, membuat kerajaan. Sedangkan dinasti dan kerajaan itu adalah wujud politik, gitu loh. Bukan menghidupi agama, namun mencari hidup lewat agama. Yang dengan dalih jihad fi sabilillah. Nah, untungnya ning Al-Qur'an iku ono ayat siji iki, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mendapat sesungguh-sungguhnya, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah, orang yang tawakal.
Itulah. Orang tawakal itu seperti apa? Betul. Ya. Opo sing sembayang tok secara hukum syariat di sini juga di masjid tidak. Di situ loh. Ya. Orang yang tawakal itu jasmaninya 6.666 ini selalu tidak putus dengan Allah. Itulah. Dalam Al-Qur'an dzikrullah. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, dzikirlah yang banyak. Lah, banyaknya itu enggak ditentukan. Di situ. Lah, panjenengan supaya enggak bodoh lagi, supaya enggak kecil lagi, supaya tidak termasuk golongan orang-orang yang mau mendirikan dinasti-dinasti itu. Ya. Nggih, itu loh. Biar cerdas nanti di masyarakat. Islam enggak bodoh, Islam harus cerdas, harus pinter. Tapi yang sesuai dengan tuntunannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga ini yang di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu. Kayaknya sekarang Islam ini banyak yang keluar dari Quran. Islam ini sudah banyak keluar dari tuntunannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tawakal itu bukan kiai, bukan iye, bukan habaib, bukan. Di situ tidak diterangkan di Al-Qur'an seperti itu, tidak ada. Tidak ada. Nah, makanya di Al-Qur'an dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguh-sungguhnya, inna itu sesungguh-sungguhnya orang santri. Orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah itu orang yang tawakal. Nah, wujudnya tawakal karena ini kita ngaji pribadi, ya. Pribadinya sendiri diaji 6.666 ini agar supaya berzikir semua. Itu loh. Itu loh. Yang paling utama adalah wujud satu rohani itu yang tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dimanapun tempatnya, dimanapun keadaannya, ya terus. Nah ini kalau sudah tawakal berarti manut dan aturan Quran, aturan sunnah. Quran aturannya Allah, sunnah aturannya junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di situ, ya ini kita harus ingat terus kepada Allah. Kalau kita sudah belajar tawakal, itu tidak akan mau belajar di luar kita. Itu kita yang dipelajari terus menurut bidangnya masing-masing. Itulah seorang petani di sawah. Ya apa caranya kita menjadi orang tawakal yang hatinya iling tok nang Gusti Allah. Sak badannya 6.600 itu berzikir terus itu loh. Yang di kantor juga demikian. Yang di jalan termasuk supir, ya termasuk kondektur kernet itulah. Yang di pondok seorang tokoh kiai, ya. Ya. Itulah makanya katanya Rasulullah wa dzikrullahi haitsuma kunta. Dzikir ono ning diae gitu loh. Tidak ada tempatnya dzikir ini. Tempatnya dzikir itu dalam rohani kita, syariatnya adalah hati kita. Hakikatnya adalah rohani kita yang berzikir. Di situ. Makanya dalam Thariqatul Auliya la ilaha illallah ya Allahu Allah. Kalau sudah jasmani dan rohani ini selalu mengingat Allah, tidak bisa. Jangankan membunuh, itu loh. Ngerasani wong nggak oleh, nggak kober wis, itu loh. Jangankan membunuh, ya. Kita mau sentimen nggak bisa wis, gitu loh. Karena terlewati kekuatan Allah la haula wala quwwata ini. Di situ muncullah sifat Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Di situ loh. Tidak ada Islam bentrok ini, tidak ada. Kenapa Islam ini bentrok? Karena Islam sekarang ini mau membangun dinasti. Itu loh. Ya, kita orang Jawa, Islamnya harus Islam Jawa. Kalau Islam Arab dibawa ke Jawa, tidak cocok. Ini bukan cuacanya, bukan bangsanya, gitu loh.
Kita di Jawa ini pertama kali ikut Kanjeng Sunan. Di situ. Kalau sudah luput dari Kanjeng Sunan, ini bukan ajaran Jawa. Itu. Karena sekarang ini lek kuburane diparani, diziarahi, lek ilmu ini tidak ditolei. Lah iki lho. Ini ziarah-ziarah para wali songo akeh kan? Tapi ilmunya tidak akan mau dipelajari. Itu loh. Yang membawa ke tanah Jawa ini awalnya itu para wali songo. Sebelum Wali Songo ada memang Sunan itu sebelumnya itu namanya Syekh Ahmad Subakir. Tapi bukan lewat budaya, lewat diperangi, tidak sukses. Itu loh. Syekh Ahmad Subakir menyiarkan Islam di tanah Jawa ini tidak sukses gitu. Yang sukses ini para kanjeng wali sesudah Syekh Ahmad Subakir. Kenapa sukses? Melalui budaya. Tidak menghancurkan budaya. Soalnya budaya Jawa dengan budaya Arab tidak sama. Di situ. Apa Jawa ini di Al-Quran tidak ada? Saya tanya. Ayo. Jawa ini di Al-Quran ini apa ada apa enggak? Saya tanya. Itu kan orang Jawa. Bingung. Oh no. Itu loh. Ya. Kalau kita betul-betul inna akramakum indallahi atqakum, itu tidak dikatakan ras suku, enggak. Ya. Kalau sudah tawakal, berarti orang tawakal itu taat kepada Allah. Kenapa saya Jawa di Al-Quran ngomong kok ada? Itu loh. Karena di situ wa ulil amri minkum. Itu loh. Pertama ayatnya tak jelas ini, tidak jelas engko mesti salah paham ya. Di Al-Qur'an wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada pemerintahan yang ada. Lah, kula kali panjenengan ini ada di pemerintahan apa? Indonesia. Indonesia ini termasuk Yong Java, ya, Yong Kalimantan, Yong Ambon, Yong semua ini ya. Utamanya dulu Kanjeng Sunan itu menyampaikan, menyiarkan Islam ini pertama kali di Pulau Jawa. Ya. Habaib iku duduk ras di Al-Quran gak ono, habaib ras iku gak ono. Iya. Biar jelas sama ini, habaib itu bukan perwujudan ras, bukan. Di situ loh. Makanya Habib itu ada dua, ada Habib Quran, ada Habib ras. Gitu. Le Habib Quran, innallaha ma'as sobirin. Habib, Habibah kalau perempuan itu loh, kekasih. Siapa yang mempunyai gelar kekasih itu? Innallaha ma'as sobirin. Lah ini Habib. Gitu loh. Lah, ada yang Habib ras itu, ahli bait itu, kayak junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang itu kekasihnya Allah, krono ndak ngerusak. Ya. Tapi kalau Habib ras yang membawa misi dari Timur Tengah ke Jawa ini sampai terjadi seperti ini bukan Habib itu. Iye. Paham? Gak usah takut. Kenapa takut? Di situ, wong saya ini membela tanah air saya sendiri. Saya bela ideologi bangsa ini. Kita tidak bisa pisah dengan Pancasila, nggak bisa. Karena di situ ketauhidan dulu, ketuhanan yang Maha Esa. Iya, orang Islam ini kalau tidak bertauhid, tidak berketuhanan yang Maha Esa, tidak bisa berperi kemanusiaan. Dek kono ono ulas asing. Kalau tidak berperi kemanusiaan, tidak akan adil. Kalau tidak belas asih, tidak adil. Kalau tidak adil, tidak beradab. Kalau tidak beradab, tidak bersatu. Lah ini sekarang ini. Makanya panjenengan tak buat PR nantinya pulang di rumah ini. Bener apa enggak omongannya Romo ini? Kalau tidak bener nanti protesan. Ya. Soalnya Timur Tengah sekarang itu yang nggak perang itu cuma satu, Dubai. Semuanya perang. Pusatnya Islam yang memberi contoh teladan kayak junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, tidak seperti kayak junjungan kita, tidak seperti koyok junjungan Gusti Kanjeng Nabi, malah sekarang perang dengan saudaranya sendiri. Ya, katanya Rasulullah, akhul muslim, akhul mu'min,
wani dulur. Loh, kenapa dulurnya dibantai? Kenapa dulurnya dibunuh? Kenapa dulurnya disakiti? Iya, itu loh. Kalau benar taat kepada Allah, tidak demikian. Ya. Iya. Nah, dalam ilmu syariat, dalam ilmu fikih, gitu ya. Kalau sudah taat kepada Allah itu, kita menjalankan kewajiban rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Sebelum mengucapkan syahadat, sebelum melaksanakan sholat, puasa, zakat dan haji, kudu rukun se. Ngerti rukun tak sampeyan? Rukun mbek kancane, rukun mbek tonggone, rukun mbek bangsanya, rukun semua di Nusantara ini. Lihat. Iku, lek durung rukun kate maca syahadat, kate nyekseni opo? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Opo sing disekseni? Yo gak ono karo ndak rukun. Iku. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad utusannya Allah. Saking wa asyhadu anna Fir'aun Rasulullah, gak apa-apa gak rukun. Itu lah, rukun itu adalah sifat dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baru syahadat. Itu loh. Iku dudu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wis Islam dudu sian iku sik kurang terus neleng telu. Iku ono syahadat syariat, ono syahadat thariqah, ono syahadat hakikat, ono syahadat privat. Iki wajib iki wong Islam iki. Jarene Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Itu masuklah ke keseluruhan Islam. Itu enggak ada ceritanya harus syariat dulu, harus thariqah dulu, harus hakikat dulu, harus marifat dulu, enggak ada. Semuanya harus kita jalankan. Itu loh. Harus kita kerjakan. Ini belajar. Itu aja ngomong-ngomong, aduh ndak usah nang tauhid sih wong syariat ndak kena. Ndi ono syariat kena, lu sing perang iki urusan syariat. Lek ono wong tauhid perang dudu tauhid iku. Yo. Tauhid ning Jawa iki ana filsafate Jawa biyen iku lho. Wani ngalah luhur. Wani ngalah luhur wekasane. Lagi wong akeh wong Jawa ing waru nang Jawane ngono. Sopo sing ngalah iku bakal mulya. Lah iki wong Islam. Iku lagi wong tauhid. Iku. Lek wong tauhid sik gawe bentrokan, gawe wacana sentiminan palsu gak iso. Iya wong tauhid meneng dikapak-kapak meneng wis unen-unene iku wani ngalah luhur wekasane. Sapa sing ngalah bakal mulya. Apa di Al-Qur'an gak ono? Ya ono di Al-Qur'an, cuma lain kalimat. Iki bahasanya Jawa, di Al-Qur'annya juga ada. Iku lho. Ayatnya walaman sobaro wa ghafaro inna dzalika min asmil umur. Walaman sobaro sapa sing sabar wa ghafaro ngepuro nang salahe wong inna dzalika min asmil umur. Dek dukure wong ibadahi kabeh salat tok kalah mbek wong sing ngepuro iku. Itu lho. Poso tok lakoni kabeh wajib sunate ning gak ngepuro nang salahe wong kalah mbek sing ngepuro iku. Iku iya itu loh. Haji wis bolak-balik wisan ya. Oh zakat wis loman nang wong tapi si pamri nang wong itu lho. Wah iku itu aku faro sih niku. Dudu. Wong ngekeki nang wong sing ono pamri. Iku gitu lah. Terus haji wis bolak-balik. Umroh wis bolak-balik. Ning durung ngepuro iki dudu hadis iki ayat. Itu lho. Dek dukure wong sing haji be umroh iku tok wong sing ngepuro nang kekeliruane wong nang salahe wong sapa ae wis iku apa maneh sak padha Islam. Iki ayat iki dudu hadis walaman sobaroh wa ghafaroh inna dzalika min azmil umur. Santri-santri iki cadeten kok ngoso ngaji udah ketemu be ayat walaman sobaroh wa ghafaroh inna dzalika min azmil umur iku masih wis salat sampai batu iki kapalen. Ya, lek suruh ngepuro nang salahe wong, gak diterima, sumpah gak diterima. Iku. Karena mari syahadat salat
Salat ini wis harga mati. Iku lho. Makane lek salate api pasti api. Lek salate gak kena wis perbuatane gak kena. Ayatnya Allah di Al-Qur'an, wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya orang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya. Lah orang sholat sampai membunuh orang itu, ya boh, gak iso. Sopo ngingkari ayat Al-Qur'an iki padha ngingkari Gusti Allah. Iya. Lek ngingkari ayat Quran sing diterima Gusti Kanjeng Nabi iki padha ngingkari Gusti Kanjeng Nabi. Krana sing nrimo ayat pertama iku junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu kejadian. Seandainya tidak ada kejadian tidak akan turun ayat ini. Ini harga mati. Tidak bisa ditawar wis. Sesungguhnya orang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya. Sholat mateng itu loh. Jamaah. Dek langgar, dek masjid. Iku lho. Ning turun tanhanil fahsai wal munkar. Pak po lek perlu rugi. Sumpah dak diterima iki. Iku. Iki ayat. Iku lek ngingkari ayat iki berarti ngingkari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau mengingkari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pasti ngingkari Gusti Allah. Kira-kira kita sekalian semua ini masuk dalam kriteria wa aqimis shalah inna sholatan tanha anil fahsai wal munkar. Iya, jangankan membunuh seperti ini yang kejadian ISIS apa itu sembarang pokoknya itu loh. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW tidak ngajari seperti itu. Itu kokon sabar, kokon ngalah. Makanya jarine wong Jawa wani ngalah luhur weka sani. Iya, berpikirlah itu, dia berpikir. Iya. Kenapa para nabi dan para utusan itu turun di tanah Arab, kondak turun di Jawa? Gitu loh. Karena zaman itu Arab adalah itu jahiliyah, itu bodoh, rusak. Gitu loh. Contohnya para utusan para nabi semua banyak yang turun di Arab. Ya sampai saiki Arab gue bejat. Itu. Dia membawa ajaran-ajaran ke sini lu opo teko Australia, opo teko Amerika, opo teko Jerman, opo teko Italia. Ayo, sing rusak Islam saiki teko ndi ayo. Aku takon. Ayo. Lho kan ini jawab iki teko Timur Tengah iki, teko Arab. Di situ. Makanya Al-Qur'an dawuh tadi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah itu orang yang tawakalnya tinggi, tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang keturunan. Oke, ayo Jawa ini pertahankan ini loh. Yang merintis kemerdekaan ini, merintis bangsa ini ulama-ulama Jawa. Iya. Sampai terdirilah kemerdekaan, tercetuslah ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini yang membawa Jawa ini damai. Kenapa Jawa ini diserang? Kalau Jawa ini sudah runtuh, maka pulau-pulau yang lain nanti akan ikut runtuh juga. Lah, kalau bukan kita-kita sekalian ini yang mempertahankan, gak bisa dulur. Siapa yang mempertahankan? Kita-kita sekalian ini, gitu loh. Jangan terlalu fanatik. Habaib itu duduk habaib peras. Di Quran itu innallaha ma'as-sabirin. Iku lho, sapa sing sabar iku kekasihnya Allah. Nah, kekasihku Habib lek lanang, lek wedok Habibah. Iku. Iya, di situ. Bukan orang Jawa yang memberontak sekarang ini itu loh, didikan Timur Tengah sekarang ini ya. Kita sudah paham Jawa yang dibawa junjungan Gusti Kanjeng Nabi Mursyid sampai ke tanah Jawa Kanjeng Sunan iki, ayo kita ikuti. Iki sing Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dudu Ahlus Sunnah wal Jamaah iku mentung-mentunge wong dudu. Iku sing diarani Ahlus Sunnah wal Jamaah iku mengikuti jejaknya junjungan kita. Dudu sing teng meteng sampai otote gulune metu iku dudu Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi perang. Dudu iku wal iblis. Iku. Iya.
Makanya kiai itu loh, gak berani apa, takut gak keramat. Niku mau membuat kerajaan itu loh. Alhamdulillah, tak buka semuanya itu. Apa? Untuk bangsa ini. Di situ. Cari ini sopo sesat. Niku. Lah, sing mentung-mentung iku sesat iku. Ya, itu. Nah, sampean biar berpikir. Itu loh. Ya. Untung ono ayat inna akramakum indallahi atqakum iki. Abu, lek gak ono ayat inna akramakum indallahi atqakum ini, subhanallah. Iku lho dikuasai wong irung-irung sing luncung-luncung iku itu. Ya, gitu kan. Ini Quran. Engko lek salah protesan. Niku. Ya. Misalnya harga mati kita sholat ini cuma sholat sebatas syariat sudah mengajarkan seperti itu. Apalagi ditorekoti, apalagi dihakikati, apalagi dimakrifati. Iku kaono ahli makrifat iku itu lho ngelarani wong. Kaono ahli makrifat itu bunuh orang gak ono, kaono. Lu wong semut ae didok rumangsa dosa, wong ngidok sampean itu lho. Nah, itu lho. Kalau sudah hatinya betul tawakalnya tinggi kepada Allah itu lho. Iya. Itulah orang yang taat kepada Allah. Orang yang tawakal kepada Allah. Ayo belajar. Berdirinya 6666 ini jangan lupa kepada Allah. Yang satu wujud rohani yang suci ini nanti, ayo jangan lupa. Ngadep terus, deloono terusan. Di situ. Ini perintah kok. Di situ. Makanya kita jangan kecil hati, biarpun sampean petani, biarpun sampean pedagang, biarpun sampean seniman, biarpun sampean ini loh, apa? Supir, sampean ini loh. Ya juga kiai, lah kiai enggak marifatullah sih itu kiai. Ngomong tawakal kepada Allah tapi ngejak tukaran niku. Ayo. Ngomong tawakal sing ngejak tukaran. Iya, dulure difitnah ngetan ngulon supaya bentro itu loh. Iki ae Jawa iku iki ae ini loh. Jadi iki ae ditunjuk iki ae ini loh supaya menteladani karena ada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu loh. Yang pertama kali ini menerima ayat itu ya Gusti Kanjeng Nabi. Lah Gusti Kanjeng Nabi ditiru sahabat ditiru para Kanjeng Wali di tanah Jawa ini. Lah Kanjeng Wali saniki ditiru sinten? Wah gak ngaku lek panjenengan ngajarane para wali, ajaran iblis kabeh. Niku. Sing santri-santri kecatetan iki lho. Iya, keliru apa enggak omong aku? Laqad kana lakum fi Rasulillah. Tutu ai Muhammad. Iku cateten golek keliru Protestan itu loh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sopo saiki rasul-rasul Allah iku? Ayo. Iki jawaban sing ustad-ustad kiai-kiai sing rawuh iki. Itu loh. Uswatun hasanah. Suri toladan yang bagus. Rasul-rasul Allah nggih kula kali panjenengan sedoyo. Niku Rasulullah pun wafat, para mursyid pun wafat. Sakniki kantun rasul-rasul Allah iki apa dirusak Islam iki? Apa sesuai dengan aslinya? Kita ini duplikatnya. Kalau duplikat ini tidak sesuai dengan aslinya, itu namanya duplikat palsu. Paham? Oke, gitu loh. Biar gak kecil hati. Untung ono ayat inna akramakum indallahi atqakum iku. Iya, duduk wong Jawa sing rusak saiki iki. Dileboni dari Timur Tengah, wong Jawa diasah otaknya, disuruh berontak kepada saudaranya sendiri. Sing nembak-nembak barusan iki wong turis apa wong Jawa iku? Sopo sing ngajari iku? Iku. Kita belajar sejarah. Gitu loh. Biar Islam ini tidak dibuat kerajaan gitu loh. Jarang kiai sing kate ngomong ngene iki. Gitu loh. Iya, saya sering melihat pengajian di TV, pengajian umum, karo munyer-munyer iku gitu loh. Sing ngene iku apa? Apa iku jenenge?
Ya, bangsanya sudah dikikis dengan sedikit demi sedikit, akan ini tidak terasa. Ini PR kita ini. Kita semua ini anak-anak bangsa. Itu loh. Utamanya Jawa. Iya. Kanjeng Wali dulu dan para tokoh-tokoh Jawa ini untuk menjadikan ideologi bangsa ini, itu semua ras, semua suku, semua agama sudah ada di situ. Iya, tutu sing kratu nang Gusti Allah iku wong Islam tok, kudu. Masih wong Kristen sing tauhid yo kratu nang Gusti Allah. Masih sing Buddha yo kratu nang Gusti Allah. Masih yang Hindu yo kratu nang Gusti Allah. Apa maneh Islam? Islam itu menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Sempurnanya Al-Quran dari Injil, Injil sempurna dari Zabur, Zabur sempurna dari Taurat, Taurat disempurnakan di Zabur, Zabur disempurnakan di Injil, Injil disempurnakan di Al-Quran. Kitab 4 itu adalah kitab Tauhid. Niku ojo pirna-pirna wong kafire dhewe, ayo digoleki lho. Ngrasani wong kafir. Iku ya memfitnah orang kafir. Iku buncian nang wong kafir. Iku lho, takabur mek sombong kafir. Apa iri mek dugi? Waduh ratune wong kafir iku. Iya. Di situ loh, panjenengan biar ngerti. Lah ini saya beri PR ini supaya sampean berpikir tentang agama dan bangsa ini. Ya, semuanya ada di Al-Qur'an, itu loh. Al-Qur'an jangan diterjemah yang enggak gitu loh, okay? Di situ pemersatu bangsa ini adalah kita-kita semua ini. Ya, tidak ada ajaran Islam membentrokkan, ada. Karena benderanya Islam itu inna arsalnaka rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Iya. Apa omong Jawa itu kok mudah katut? Dari aliran-aliran sekarang ini kok mudah katut? Kok tidak mempertahankan aliran Kanjeng Sunan ini, akidah Kanjeng Sunan ini? Itu loh. Panjenengan dibodohi, tidak ngerti. Itu loh. Siapa yang membodohi itu? Orang yang berdiri seorang tokoh di agama ini. Itulah yang membuat kerajaan-kerajaan. Iya. Jadi rusaknya semua ini bukan dari orang kecil, dari tokoh-tokohnya. Karena tokoh-tokohnya itu punya misi politik. Itu loh. Akhirnya agama seperti ini. Itu loh. Iya. Lewat nggak cocok nang Al-Quran, nggak cocok nang hadis, masih anak sopo, gak usah turunan sopo, gak usah. Masih keturunan wedhus. Lek akhlake api nang wong iku lho, gak pernah mau membentrokkan orang. Lek ono koncone kurang ya dibantu, ono tanggane kurang dibantu ngono lho. Iku lha iku termasuk ayat inna akramakum indallahi atqakum. Iya, sampean biar berpikir gitu loh. Agama Islam ini ibarat telur sudah di atas tandu. Oleh belajar menjero, yuk gak ono kisru iku wis anu lho. Ojo mane mateni, itu lho. Loro ati ilang. Itu lho, ngerti? Ngerti? Sampeyan loro ati ilang enggak? Lah iya, makane gak ono wong tauhid iku ngono lho. Ngono iku oleh loro ati ilang. Mbok opone sing ilang iku? Oh, mana mateni, aku sampai bentrok sampai perang ini, ya. Karena ini harga mati wesan. Quran dawuh wa aqimis shalah inna shalah tanha anil fahsai wal munkar. Kowe ndak usah jero-jero, iki tok ae wis. Iku sing bentrok-bentrok iku lho. Salat apa enggak salat itu? Faktanya sekarang salatnya pateng. Iku lho, jamaah di masjid, jamaah di langgar, kegiatan syariat semua diikuti. Loh, kok masih belum tanhanil fahsai wal munkar? Kira-kira itu bodoh apa enggak ini? Coba, saya tanya, pinter, ake sing hafid Quran, ya enggak? Ake sing hafid Quran, hafid hadis, itu loh. Quran ini wa aqimis shalah inna shalah tanha anil fahsai wal munkar.
harga mati wis gak iso. Dadi lek aku mbek sampean rumangsa salat gak wani berbuat keji dan mungkar di sawah wedi krono merasa salat. Itu loh. Di jalan karena kita merasa salat. Di rumah karena kita merasa salat. Itu loh. Di pondok, di masjid, dimanapun kita berada. Selama 24 jam ini kita merasa sholat, tidak akan bisa berbuat keji dan mungkar. Lah, sekarang yang membuat letupan-letupan ini apal hadis, apal Quran, sembayangnya makmum mentok. Lho kok sih iso ngebom lho mateni dulure dhewe iki. Itu lho. Ayat sing endi sing ditiru iku? Itu loh. Makanya saya tak kasih PR ini, takut nanti didekat-dekati berdalih tauhid, itu loh akan mengadu domba kita. Lek ana wong tauhid sing ngadu domba itu tauhid palsu itu, palsu. Ojo maneh ngedu, ojo maneh mengadu domba. Sanrasan to ilang. Itu loh. Paham? Iku pokoknya sing ilang to ahli sanrasan wong iku misalnya. Ya, gitu loh. Ini sudah saatnya dulu. Sudah saatnya Islam ini harus terbuka. Kalau tidak diletup seperti ini, kalau tidak dibom seperti ini, Islam nanti hancur. Loh. Sekarang aku tanya, sing kate dibunuh Allahu Akbar, sing mau membunuh Allahu Akbar, sing endi kira? Ayo. Kalau sudah orang itu mengatakan Allahu Akbar, ojo mane mateni, ngerasani wong wedi, ojo sampai mbeleh iku, ngerasani tok lho, wedi wis. Krono apa? Krono setubuh 6.666 ini sudah terisi Allahu Akbar, meripate Allahu Akbar, kupingnya Allahu Akbar, lesannya Allahu Akbar. Itu loh, palan Allahu Akbar. Iku gak kober. Iya lek peline dicukno nang wong-wong kudu Allahu Akbar iku. Iku. Ya. Heran sekarang ini saya. Sing kate dipateni Allahu Akbar, sing mateni Allahu Akbar ini. Padahal kalau sudah mengucapkan Allah yang Maha Besar. Saking gedene lek. Saking gede nih Allah itu sampai gak ketok. Allah yang Maha Besar di situ. Jadi kalau dalam hati tertanam sudah Allahu Akbar, sekujur tubuhnya sudah Allahu Akbar, ojo sampai mateni ngerasani tok ngelarani hati nih wong ente imane. Itu lah pengajaran seperti ini tidak didetailkan. Mek karo ganjaran 17, lek kaji bolak-balik surga, iku akidah dikikis gan titik gak kroso. Di situ. Ya, ini loh berpikir, ayo berpikir. Ya, apalagi sudah ngaji tauhid. Lek ngaji tauhid iku sing ngeduan wong dudu tauhid iku. Titeni wis. Iku lho. Lek wis Allah sak kabeh iki Allah wis. Iku lho, gak kober neliti orang. Sing diteliti iku perbuatane dhewe. Iya gak kober mau membunuh, gak kober mau perang. Iya. Perang dengan sendirinya sendiri. Makanya katanya junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jihadun nafsah wa jihadul akbar. Ya jihad itu bukan iku mateni wong jahat iku. Sing mateni wong dudu jihad iku jahat iku. Lek jihad iku nafsune dhewe dipateni. Wa jihadul akbar iku jihad yang besar itu. Itu duduk mateni wong, mulai ndak cocok mbek kelompoke dipitena. Wis dipitena diadu, perang akhirnya, saling bunuh membunuh. Lah ini sekarang keadaannya seperti ini itu. Iya. Jihad yang besar itu adalah jihad untuk membunuh nafsunya sendiri. Kalau sudah nafsunya dibunuh, ya ndak kober wis sing ana mek welas asih. Iku ana sing ndak sembayang. Itu loh. Ya Allah, mudah-mudahan hatinya diberi petunjuk Gusti.
Itu wah dadi opo gak sembayang Yahudi gak oleh didungano ya Allah iku gak poso misalnya gak poso iku gak oleh ngono didungano ya Allah muga-muga wong ku dibuka atine ngarep ngono gak ono tukaran kuwi saiki langsung ditembak dor ya tukaran iya ini PR kita di bangsa ini ya ojo melok-melok wujudnya orang masih wis surbanan sampai surbane ngelelet nang tanah wisan gedene sampai sak iku groncong iku ojo dilihat dohirnya dulur dilihat perbuatannya di situ oleh saiki dibujuk karo ngono wis nyembah padahal sampai nggak dididu gitu. Ini fakta yang saya omong ini gitu loh di situ kalau nanti tidak cocok dengan fakta boleh protes. Iya, saya konsisten. Kalau memang saya keliru, saya mau memperbaiki dan saya mau ngaji di situ. Karena ini PR kita. Iya. Sampai saya bertanya, ya Allah Gusti, kok aku sing duwe tugas ngene iki? Lha ndelok bangsa koyo iki. Enak sampean wis. Teko kene payah turu concuk e bojone wisan ngono. Aku bendino long nyolong sing kate concuk ibu nyai ini gitu loh. Mikiri bangsa iki sampai gak iso turu itu loh. Kok iso Islam koyo ngene mung biyen gak ngene iki. Iya ini loh. Di situ Islam ini fitrah. Inna dina indallahil Islam. Lah sekarang kefitrahan Islam itu dihancurkan oleh Islam itu sendiri. Iya. Akhul muslim, akhul mukmin, ikhwani, dulur. Itu loh. Mosok salat ning masjid dipel iki. Aku mari mulai ngono lho. Salat di satu masjid itu. Aku mari metu iku dipel. Payah iki. Jadi aku dulur dikira asu awake iki lho. Ini fakta bukan cerita ini. Di situ. Lah padahal itu tempat sholat, rumah Tuhan. Kok gawe rumah Tuhan digawe batas-batas iku lho. Iku Tuhan opo gua akhirnya. Iya, kalau rumah Tuhan itu mau disolati orang Muslim yang dari imam siapa saja, yo Imam Hanafi, yo Imam Maliki, yo Imam Hambali, yo Imam Syafi'i, yo Imam Wahabi, silakan itu. Iya, seperti di Mekah itu. Iya, semua imam sholat di situ. Kau no pel-pelan itu loh. Lihat dipeli yo kotor panjenengan ngono loh. Tapi sholat kabeh niku ngono itu loh. Delon Pak Haji sing ngono ya. Iya, lho kok sing ranting-rantingnya ini kok sing macam-macam ya. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Kembali ke sholat. Sholat ini sudah harga mati. Yaitu ayatnya. Wa aqimi sholat inna sholatan hanil fahsai wal munkar. Sing ngebom iku, wow salate padang-padang, akeh bathuke sampai ireng-ireng iku. Lek nur iku cahaya. Iku barang sing bara. Lek iku nur kuadrat nur. Iku. Mosok nur iku ireng. Iku lho. Wong di Al-Qur'an iku minat dulumati ilan nur teko peteng nang padang. Lho ora api digawe Ratune Ria salam iku. Iya, di situ. Kenapa demikian? Bangsa ini rusak, bangsa aja letupan seperti ini. Saya lihat di TV ku sing raine ireng-ireng iku sing gawe macam-macam iki. Iya. Ya sing tawakalnya tinggi sing ono irenge ya ndak apa-apa wis kadung. Niku. Barang rai api dirusak-rusak. Iku minat dulu mati lan nur teko peteng nang padang. Iku duduk minat nur ila dulumat lho. Ya iku wong raine api-api digawe ireng iku dulumat minat dulu mati minat nur ila dulumat iku. Iku ya sampean biar ngerti. Jadi kumpulan-kumpulan ini merapat itu loh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita memahami sholat, kalau kita memahami wudhu, sholatnya nggak putus, wudhunya nggak putus, itu loh.
dulur-dulur semua ini merapat tidak akan pernah bercerai-berai. Mungkinkah saya tanya, mungkinkah kalau sholat dengan wudhunya ini dipakai terus kita sekalian mau berontak, mau bercerai-berai? Tidak. Iya, di situ. Makanya jangan ngomong, waduh, dak usah nang tauhid syariat durung kena, gak ono syariat sing kena, bom kali syariat kabeh. Iku. Saya lihat di situ orang sufi gak ono sing ngrancanakno ngebom, gak ono. Iya. Ya. Di situ lah. Nah, biar panjenengan ini punya pemahaman. Kita ndak usah kecil hati. Di situ loh. Kita masukkah? Itu loh. Kita masuklah dalam lingkaran inna akramakum indallahi atqakum itu tergantung dari sholat dan wudhu ya dulur-dulur ini semua. Itu loh. Duduk banyu iki. Iku, duduk sholat iku salate ati. Iku. Lah iya. Iku. Salate badan iki dipendem. Iku kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahu bukrata wa asila. Iku dak mlebu nang akhirat iku. Wong lesane dipendem. Ono lesane dak dipendem. Itu lho. Apa? Diiris sik, ditaruh di toples. Enggak kan yo? Melok pendem pisan. Niku. Iya, di situ loh. Lah, ini paten dulur. Di situ. Makanya ayo kalau kita sudah merasa sholat, itu loh. Sholatnya nggak putus, belajar untuk tidak putus sholat. Apa yang ndak ono di Al-Qur'an? Ono. Ala sholatihim daimun. Itu loh, sholatnya nggak putus. Iki. Hati saya ono. As-sholatu daimun. Sholat itu gak pedot. Ad-daimun bil qalbi. Ora pedot hati. Itu loh. Nah, karena kita itu berada di udhulu fisilmi kafah, ono syariat, ono tarekat, ono hakikat, ono ma'rifat, ayo dilakoni kabeh. Kaya romone iki syariate dilakoni. Ya sembayang makmum, ya munggah kaji, masih putih petara apa iki lho. Kupluk kaji putih iki syariat iki. Ya digawe iku torekot, aku di naungan torekot Satoriyah, DNU, DMUI ono, iku lho. Registrasinya ada, coba dilihat. Lah hakikat ngenteni sik ya, aku dhewe gitu lho. Nek sampean melok-melok yo babau, ndak melok yo babau sampean wis gitu lho. Ya. Jadi biar jenengan biar paham. Itu loh, iya, tidak usah kecil hati di situ. Iya, cuma nih mateni, itu loh, ngelarani gak oleh. Nah itu loh, kalau kita sudah masuk dalam ayat wa aqimis sholat inna sholatan anil fahsai wal munkar, ini sudah tolak ukur kita dimanapun saja sudah. Kalau kita sudah sholat, pasti mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, kita jangan munafik kepada dirinya sendiri. Itu loh. Lewong munafik nang dirinya sendiri pasti munafik kepada orang lain. Kalau kita tidak munafik kepada dirinya sendiri, tidak mungkin munafik kepada orang lain. Iya. Terus wati Rasul. Ya, taat kepada Rasul. Sapa Rasul kula kali panjenengan? Kula takon. Utusane kula kali panjenengan sinten? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Kongkon mateni koncone, kongkon ngebom dulure, gak ono. Iku malah hadisnya iku lek di Al-Qur'an cuma innallaha ma'as-sabirin. Gusti Kanjeng Nabi dawuh dek Gusti iku wasbiru wasabiru sabrun ma'as-sabirin. Waduh dibolak-balik. Catatan lagi, wasbiru, wasobiru, sobrun, ma'asobirin. Nah ini hadis kutsinya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran cuma siji, innallaha ma'asobirin. Itu loh, orang sabar kekasihnya Allah. Di situ loh. Sholat itu lah, tidak keliru di ayat Quran itu sebidak loro. Itu loh, kita diperintah untuk sholat.
termasuk tanhanil fahsya'i wal munkar. Gitu loh. Iya. Yang satu yang paling unik ini loh. Kalau sudah tanhanil fahsya'i wal munkar, kita sholat, itu loh. Di Quran ono wa aqimis sholat inna sholat ma'asobirin. Itu loh. Iya. Wa aqimis sholat, kerjakan sholat. Sesungguhnya sholat itu. Gitu loh. Apa? Sabar. Si matin-matin ini wong sabar wong enggak itu. Kok ngomong jihad jahat iku. Iya, wong syahid iku dudu Allahu Akbar mentung orang dudu atine sing ngadep nang pangeran. Iku ambekane sredek bar iku syahid. Lek ndak nang pangeran syahid endi sing ngono ngono lho. Iya, lek mati syahid iku arang, lek syahid mati akeh. Iko, lek mati syahid arang itu loh, syahid mati, ndak kena hitung itu. Itu ya, itu, ayo biar gak ikut-ikutan. Ini negara ini genting sekarang ini. Kita juga akan membantu bangsa ini agar kita sekalian tidak dimasuki orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iyo, itu loh. Kalau itu taat kepada Gusti Kanjeng Nabi wa atiqur Rasul. Iya, gak ada ajaran saling memfitnah, saling mengadu, saling membunuh, saling nembak, saling ngebom, gak ada. Itu seandainya Rasulullah ngomong seperti itu, masih aku yo gelem. Ono ratune wong sabar. Iku. Nah, terus yang terakhir wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintahan sing ono. Iya, saiki kita ada di pemerintahan Indonesia, kita pemerintahan Jawa, Islamnya Islam Jawa, ya, bukan Islam Arab. Asalnya Islam memang dari Arab. Junjungan kita itu orang Arab, karena junjungan kita itu mendidik kita rahmatan lil alamin. Itu loh, mendidik kita selamat dunia akhirat. Ditiru nang Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan ditiru para mursyid, mursyid ditiru kula kali panjenengan sedoyo. Ini Islam Jawa. Itu loh. Islam Arab tidak cocok dibawa ke Jawa ini karena bukan budayanya. Itu loh, bukan budayanya. Kalau dibawa Arab ke sini ya seperti ini nih. Saudaranya sendiri diadu domba, satu dengan yang lain saling membunuh. Di situ. Nah, kalau memang taat kepada pemerintahan yang ada, ayo aturan-aturan pemerintah sing ono iki ayo dituti. Ideologi bangsa ini adalah Pancasila. Di situ, saiki Pancasila anak-anak kecil tidak diajari seperti itu, wes. Itu Yahudi memasukkan teknologi canggih, bukan Pancasila yang dipelajari, malah situs-situs yang enggak yang akan dipelajari. Faktanya seperti itu. Iya. Sampai satu tokoh ulama ini membanggakan tablet ini. Iya. Kenapa? Al-Quran situsnya ada di situ, hadis situsnya ada di situ, film porno di situ, nggak kumpul itu. Mikir. Sopo sing gawe? Tanya, sopo sing gawe? Yahudi. Iku. Lah Yahudi ini tumpus biyen wis. Saiki urip ideologinya di hati-hati kita sekalian ini yang akan menghancurkan bangsa ini. Itu loh. Iya. Nendi ono saiki apa santri nyekel kitab saiki ya. Jarang. Sing dicekel tas. Di sini apa kadang-kadang Bang kredit iku. Iku laptop iku Quran ndek jero, hati ndek jero, purno di kono wisan. Ya, iya, gitu loh. Padahal Quran itu jangankan isinya di dalam ini, ya. Di luar itu ada sampulnya. Al-Quranul Karim la yamassuhu illal mutatahharun. Al-Quran jaga kesuciannya, gitu loh. Di situ loh. Al-Quran ini dikumpul sembarang-sembarang lagi. Wong saiki toko ulama kiai ndak nyekel kitab, ya nyekel laptop saya gitu loh di TV-TV. Gitu loh. Jamaah
Iya, bangsanya dikikis dengan sedikit seperti ini nih, bentrok dengan penuh Islam ini, gak kira ngerti. Iya, itu loh. Ayo, ini PR kita, itu loh. Dulu ono wis. Posisi Islam, opo maneh wis ngaji tauhid. Lek tingkah laku nih ndak cocok karo sholat di wudu, itu loh. Masih itu keturunannya malaikat, gak usah melok sampean. Ojo maneh karo keturunannya wong. Keturunan malaikat wis. Lek gak cocok nang ajarane salat be wudu sing diajarno junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajari para wali di tanah Jawa ini. Ojo maneh keturunane wong, keturunane malaikat nek gak cocok iku gak usah ditut. Kok cek wedine kok ngono lho. Kualat iku gak ono, dulur. Barokah iku gak ono. Sing kualat iku nang prilakune dhewe. Barokah iku prilakune dhewe. Iku wong kabeh iki la haula wala kuwat. Lek aku iso ndonga sampean mandi, iku rumangsa jenenge. Iku. Yen rumangsa iku apa? Penyakite. Ayo.